Shalom, perkenalkan nama saya Septina Rindy Sitorus. Saya salah satu mahasiswi dari IAKM Tarutung. Saya akan menyelesaikan UTS Kepemimpinan Sekolah dan Guru Kelas dosen pengampu oleh Bapak Dr. Wilson Simanjuntak MPDK. Sebelumnya itu, izinkanlah saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, di mana atas berkat kasih dan karunia yang diberikan Dia kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul saat ini dengan penuh sukacita tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan puji Tuhan juga saya bisa menyelesaikan video saya ini untuk mendapatkan nilai UTS saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kecakapan seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya kepemimpinan digunakan oleh orang yang sedang memimpin dalam suatu kelompok atau organisasi. Sedangkan pemimpin adalah pribadi seseorang yang memiliki keunggulan dibanding orang lain yang mampu memimpin sebuah organisasi. Tidak semua orang mampu menjadi seorang pemimpin, karena menjadi seorang pemimpin adalah suatu hal yang berat untuk dilaksanakan, sehingga tak dapat orang lain bisa menanggung beban sebagai seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, kita pasti mendapatkan banyak rintangan, terlebih-lebihnya jika ada suatu masalah. Maka yang pertama, barisan paling depan itu berada di tangan pemimpin, karena seorang pemimpinlah yang akan menyelesaikan masalah itu dengan mengadakan kompromi terhadap anggota kelompoknya atau anggota organisasinya. Lalu, bagaimana kita bisa mendapatkan jiwa kepemimpinan tersebut? Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun nilai kepemimpinan nilai seorang pemimpin di dalam diri kita masing-masing. Seperti kita ketahui, setiap orang pasti mampu, setiap orang pasti memiliki nilai seorang pemimpin di dalam jiwanya, tergantung seseorang itu mau mengembangkannya atau tidak. Karena menjadi seorang pemimpin harus memiliki keberanian yang luar biasa, keberanian yang kuat, keberanian yang hebat, bertanggung jawab, mempedulikan sesamanya, terutama anggota kelompoknya, dan mampu menanggung semua masalah yang ada di dalam kelompoknya. Jadi seorang pemimpin, kita harus memiliki nilai kejujuran terhadap orang lain, terutama kejujuran terhadap diri sendiri, karena segala sesuatunya dimulai dari diri kita agar kita mampu mempengaruhi orang lain untuk berbuat jujur, karena perilaku kita yang jujur sebagai gambaran untuk orang lain agar dapat meniru kita. Yang kedua, kita harus memiliki target. Kita harus menentukan target kita, terutama target dalam berorganisasi. Apa tujuan kita dalam berorganisasi tersebut? Mau dibawa kemana tujuan tersebut? Mau dibawa kemana anggotanya? Kita harus menentukan. Karena kita adalah seorang pemimpin, kita harus bijaksana dalam menentukan. Bukan berarti kita sebagai pemimpin, kita semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan. Kita harus bertanya dulu kepada anggota kelompok kita, bagaimana keputusan yang tepat. Misalnya melakukan musyawarah untuk mendapatkan jawaban yang untuk mendapatkan jawaban yang sepakat dari teman-teman sekelompok kita. Sebagai seorang pemimpin, kita juga harus berani dalam mengemukakan pendapatnya terhadap orang lain, berani dalam mengatasi masalah, berani membela, dan berani siap dan berani salah terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya, karena kesalahan anggota tidak lari dan tidak jauh dari kesalahan pemimpinnya. Kenapa anggotanya bisa salah? Mungkin karena kurang arahan dari pemimpin tersebut. Menjadi seorang pembelajar. Sebagai pemimpin, kita harus terus belajar dimanapun dan kapanpun. Belajar bukan hanya dari buku ataupun internet. Kita bisa mengikuti seperti seminar-seminar yang membangkitkan semangat kita dalam memimpin sebuah organisasi. Karena belajar terus bukan merugikan kita, tapi menguntungkan kita. Yang terakhir, rendah hati. Rendah hati memiliki banyak arti di sini. Rendah hati di sini kita harus mampu bergaul dengan siapa saja. Tak perlu memandang kastanya ataupun fisiknya. Kita harus berteman kepada siapa saja. Kita harus berinteraksi kepada siapa saja. Yang kedua, jangan malu atau gengsi. Kita nggak perlu gengsi dalam memimpin suatu kelompok tersebut. Baik pun itu kelompoknya atau organisasinya yang keterbelakang, tetapi kalau kita punya niat, kita pasti bisa memajukan kelompok tersebut. Jadi nggak usah gengsi, karena isi kelompok kita orangnya nggak pinter-pinter atau yang jenius-jenius.
perlahan tapi pasti membimbing kelompok kita. Itulah tugasnya seorang pemimpin, mengarahkan anggota-anggotanya ke jalan yang lebih baik dan ke jalan yang lebih benar. Pemimpin juga harus membuang egonya, karena seorang pemimpin harus berinteraksi dengan kelompoknya dan anggotanya, tidak semena-mena kepada anggotanya. Jangan karena kita seorang pemimpin, kita tak mau mendengarkan, kita tak mau mendengar aspirasi dari anggota kelompok kita, dari bawahan kita. Jangan buat jarak antara kita sebagai pemimpin dan teman-teman kita sebagai anggotanya. Karena tanpa mereka, seorang pemimpin juga nggak akan disebut pemimpin. Karena seorang pemimpin disebut karena memiliki organisasi atau kumpulan atau orang-orang yang mau dibawa ke jalan yang benar, sehingga dia disebut pemimpin. Yang terakhir, seorang pemimpin harus mampu mengasihi setiap anggota kelompoknya, baik dari anggota yang baik sampai yang jahat. Sebab dari itu, seorang pemimpin harus berani sabarnya dalam menghadapi kelompoknya. Karena kita tahu, dalam memimpin sebuah organisasi, tidak semua memiliki anggota kelompok yang baik, memiliki anggota kelompok yang rajin ataupun sebagainya. Tapi kita harus sabar dalam menghadapi itu. Kita harus tetap mengasihi mereka agar kita diberikan pencerahan dari Tuhan, diberikan kekuatan sama Tuhan untuk menghadapi anggota kelompok yang seperti itu. Dan kita harus tetap menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil segala keputusan, mengucapkan sebuah kalimat agar tidak menyakiti hati orang lain ataupun anggota kelompok kita. Baiklah, sekian pemaparan tentang saya bagaimana membangun jiwa kepemimpinan di dalam diri kita. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita dan berkenan dan berkesan di hati saudara-saudari dan teman-teman sekalian. Saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya karena saya adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan saya juga masih belajar. Baiklah, kita mari sama-sama belajar, membangun dan memberikan hal-hal yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Baiklah, sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.